Oke, selamat malam saudara semuanya. Oke, ini aku udah lihat ya, sudah ada beberapa yang join. Karena sudah jam 7 juga, jadi aku akan mulai untuk webinarnya pada malam hari ini terkait dengan cara menemukan passion dalam hidup. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan berdoa dulu kali ya, bersama teman-teman semua personel di sini supaya kegiatan pada malam hari ini juga lancar. Silakan teman-teman berdoa sesuai agama masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, wah ini intimate session ya, berarti ya judulnya. Oke, sebelum aku mulai, aku pingin absen dulu dong nih teman-teman yang udah join di sini. Apa kabarnya nih pada malam hari ini? Boleh dong di chat di kolom komennya ya, di kolom chatnya. Hari ini kabarnya gimana? Oke, baik, baik. Capek kerja. Oke, ya sih bener ya, karena udah malam. Terus begitu di sini di rumahku kebetulan lagi hujan, di rumah teman-teman gimana nih? Hujan kah atau mungkin malah panas gitu ya? Tapi semoga pada malam hari ini walaupun udah malam, udah capek juga nih kerjanya, tapi malam ini kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Gak usah serius-serius banget, kita having fun aja juga selama di sini gitu ya, supaya harinya mungkin kalau tadi dari pagi sampai sore sampai malamnya udah bekerja, harinya ditutup dengan yang baik-baik aja gitu ya. Oke, ini ada yang bilang katanya lagi deras juga, berarti sama nih di rumahku juga lagi deras gitu. Oke, baik juga walaupun tugas kuliah menumpuk. Ya, berarti di sini ada teman-teman yang masih kuliah, ada yang sudah bekerja juga. Oke, baiklah. Aku sambil lihat-lihat juga nanti kalau misalnya sesi ini malam ini santai aja, jadi teman-teman boleh banget nanti kalau aku tanya atau apapun langsung komen aja di kolom chatnya gitu. Jadi aku berasa kayak ada yang nanggepin gitu ya. Oke, nah sebelum kita mulai mungkin kita kenalan dulu ya, biar makin sayang gitu. Katanya soalnya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kita coba untuk kenalan terlebih dahulu. Oke, oke, oke teman-teman semuanya, mungkin udah tahu juga dari posternya sebelumnya. Perkenalkan nama aku Marievina Kalista, atau teman-teman di sini bisa panggil aku Fiona. Aku adalah salah satu mentor di 1%. Mungkin teman-teman yang pernah mentoring, mungkin pernah mentoring sama aku atau sama mentor yang lain, atau justru bahkan baru mau coba mentoring, silakan teman-teman nanti kalau mau mentoring sama aku juga boleh gitu ya. Nah, pada saat ini aku itu lagi kuliah S2 di Universitas Indonesia menempuh pendidikan psikolog dewasa di bidang klinis gitu. Kemudian sebelumnya aku S1-nya di Universitas Atmajaya Jakarta. Saat ini selain jadi mentor, aku juga lagi jadi asesor partner di salah satu konsultan psikologi juga gitu. Jadi psikologi banget deh kayaknya ya hidup aku gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau berkonsultasi terkait dengan mungkin bidang psikologi gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga kira-kira topik-topik apa yang biasanya aku bahas dalam sesi mentoring gitu. Itu seputar diri aku ya. Aku yang akan menemani teman-teman dari awal banget sampai akhir nanti selesai kita Q&A juga. Jadi semoga teman-teman gak bosen di situ ya untuk mendengarkan aku ngomong. Oke, kalau tadi terkait dengan aku, ini terkait dengan gambaran sedikit terkait dengan 1% dan life skills Indonesia. Kalau misalnya teman-teman daftar, mungkin di logonya, di posternya juga udah kelihatan nih. Jadi sebenarnya 1% dan life skill ini itu adalah salah satu bagian dari induknya gitu ya. Induknya itu adalah aspek kolektif. Nah, aspek kolektif itu berdiri tahun 2018 yang menginduki banyak nih di sini. Kalau teman-teman lihat di sini mungkin ada 1%, ada si paling Gen Z gini ya. Mungkin siapa tahu di sini teman-teman ada yang Gen Z nih di sini gitu. Kemudian life skill, life consultation, ada career center juga dan banyak lain sebagainya gitu ya. Jadi khususnya untuk life skill ini sendiri itu
isinya biasanya kita melaksanakan webinar, kelas-kelas online gitu yang biasa dibawakan oleh psikolog maupun mentor-mentor dari 1% sendiri gitu. Nah, tagline-nya dari life skill ini sendiri adalah helping people to achieve and maintain the good life through great learning ecosystem. Jadi kita memang fokusnya pada belajar banget ya. Makanya pada malam hari ini kita juga bakal belajar tapi lewat metode yang lebih santai-santai aja gitu. Nah, ini ada beberapa tips and trick aja untuk mengikuti webinar malam hari ini gitu ya. Biasanya aku kelompok jadi 4 poin. Yang pertama adalah pastinya teman-teman aku ajak untuk fokus untuk mendengarkan apa yang nanti menjadi penjelasannya. Mungkin nanti aku akan menanyakan sesuatu juga, teman-teman boleh tanggepin aku di kolom chat gitu ya. Jadi kan teman-teman juga udah bayar nih untuk ikut sesi ini. Sayang banget kalau misalnya nggak fokus gitu, jadi nanti bisa kelewatan materinya. Yang kedua adalah supaya misalnya materi ini lebih nyantol lagi gitu ya, lebih berasa lagi nih dampaknya. Teman-teman boleh catat kalau misalnya ada misalnya notebook atau misalnya lebih suka catatan digital, misalnya sambil ngetik itu juga nggak apa-apa. Karena biasanya kalau kita ingat-ingat doang itu akan punya resiko untuk lupa yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah nanti selama materi dibawakan, teman-teman silakan coba relatein ke kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya aku lagi ngebahas apa, teman-teman boleh recall-recall nih. Kira-kira kalau di kehidupan aku kira-kira gimana ya sehari-harinya. Supaya nanti teman-teman bisa lebih mengaplikasikan, oh ternyata ini tuh kalau di kehidupan aku seperti apa. Jadi sambung-sambungin gitu ya. Kemudian, sebelumnya aku juga akan memastikan kalau sebisa mungkin contoh-contoh yang aku gunakan itu juga sesuatu yang praktikal. Jadi yang sehari-hari banget gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pastinya setelah kita nanti belajar bareng, kita mengambil ilmu baru, pastinya teman-teman diajak untuk melakukan action plan gitu, perencanaan kedepannya ini mau gimana nih gitu. Jadi sebenarnya ketika selesai dari webinar ini bukannya berarti oh udah hatam nih, apalagi terkait dengan passion ya. Berarti setelah webinar ini udah tahu passionnya seperti apa. Bukan gitu ya teman-teman. Tapi justru setelah dari sini itu adalah garis startnya teman-teman. Oke, tadi udah dapet nih bekalnya. Berarti nanti tinggal teman-teman mulai aplikasikan action plan-nya mau seperti apa. Gitu. Oke, boleh unmute gak kalau mau nanggepin? Kalau misalnya nanti aku bilang ya boleh nih gitu ya, silakan teman-teman unmute aja. Tapi kalau misalnya dalam dalam di tengah-tengah penjelasan, mungkin nanti aku akan minta teman-teman untuk misalnya ada pertanyaan atau apa lewat sesi Q&A-nya, gitu ya teman-teman. Biar kita juga bisa sama-sama enak gitu. Oke. Itu tadi terkait dengan tipsnya gitu ya untuk bisa menjalani webinar ini secara efektif. Oke, ini aku ada sebentar bisa di next. Oke, ini ada sedikit titipan gitu ya. Ada sedikit titipan nih, jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ingin ikut challenge juga, dari 1% juga ada challenge untuk mengupload story Instagram gitu ya, boleh foto atau video selama teman-teman mengikuti webinar ini. Hadiahnya apa? Nanti hadiahnya itu adalah webinar selanjutnya, tuh ada di tanggal 29 Oktober, teman-teman bisa dapat gratis webinarnya seharga 125.000 terkait dengan tujuan hidup, minat, dan bakat. Mungkin webinar ini akan nyambung juga nih dengan hari ini karena kita akan ngebahas tentang passion gitu. Jadi untuk template sendiri itu udah disebar di grup WhatsApp. Jadi teman-teman boleh cek juga kira-kira gimana template-nya untuk upload di Instagramnya. Kemudian beberapa syaratnya itu ada teman-teman follow juga tuh 1% official dan lifeskill.id. Kemudian kedua story-nya itu jangan lupa di tag ke kedua akun itu supaya bisa masuk gitu ya ke akunnya. Kemudian pakai hashtag challenge webinar SP. Nah, pastikan Instagram teman-teman di sini juga tidak di private dan jangan lupa untuk melakukan postingnya itu selama webinar berlangsung sampai paling lambat nanti di jam 7.45 gitu ya. Karena kan nanti kita akan mulai sekarang, jadi sampai masih ada waktu beberapa waktu untuk teman-teman nanti boleh rekam, boleh foto, screenshot dan lain sebagainya. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk challenge-nya.
Mungkin without further ado lagi, aku akan langsung masuk nih ke dagingnya gitu ya, ke inti dari webinar pada malam hari ini. Pada malam hari ini, ya kita akan ngebahas tentang cara menemukan passion dalam hidup. Mungkin nih kata-kata passion tuh udah apa ya? Udah terngiang-ngiang banget gitu ya di kuping kita ya. Itu kayak setiap orang tuh dikit-dikit sekarang ngomongin passion. Passion lu apa sih? Atau lu udah nemuin passion lu belum? Dan lain sebagainya ya. Mungkin hal ini juga yang akhirnya membuat teman-teman memutuskan untuk ikut webinar pada malam hari ini. Nah, kalau gitu sekarang aku yang balik nanya. Passion teman-teman apa sih? Ada yang di sini ikut karena iseng-iseng aja gitu ya, pengen tahu, tapi sebenarnya udah tahu passionnya apa. Atau misalnya teman-teman di sini justru bingung, pengen mencari tahu, aku pengen tahu dong kira-kira teman-teman di sini tuh posisinya lagi ada di mana sih? Boleh dijawab di kolom chatnya, kira-kira passion teman-teman perseners di sini apa? Oke, bingung pengen cari tahu, bingung. Oke. Ada nggak di sini yang justru udah tahu nih Kak, malahan pingin ikut ini karena pingin berbagi misalnya gitu, atau merasa kayak udah tahu tapi cuman pingin make sure aja gitu. Ada nggak ya di sini yang udah sampai tahap itu misalnya? Oke, masih bingung ya kebanyakan. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil jalan aja karena eh, namanya juga passion ya. Kalau aku merasanya itu passion itu adalah self discovery ya, salah satu media kita mengetahui diri kita sendiri. Padahal kalau mengetahui diri kita atau belajar mengenai diri kita sendiri itu prosesnya itu seumur hidup gitu ya. Jadi ya mungkin ini kita sedang menaiki satu anak tangga kecil aja. Jadi mungkin nanti setelah dari sini teman-teman yang bingung, yang masih blur gitu ya, nanti bisa naik satu tangga mendekati ke passionnya gitu. Oke. Nah, kalau di sini, kalau misalnya nih, sekarang teman-teman ditanya, passion teman-teman itu apa? Jawabannya lebih ke yang mana nih? Yang pertama, bingung karena nggak tahu apa yang disukain, atau saking banyaknya, sampai bingung yang mana sebenarnya. Tadi aku udah sempat baca ya, tadi ada satu yang saking banyaknya jadi bingung nih yang mana gitu ya. Oke, nggak apa-apa banget. Berarti bagus nih, kita tinggal tinggal memilih aja. Kalau misalnya yang tadi udah banyak ya rasanya, terus kita tinggal milih aja dari yang ada, berarti mungkin kita jadi selangkah lebih ke depan. Tapi kalau misalnya ada juga yang bahkan nggak tahu dari awalnya kayak apa sih gitu, ini passion tuh apa gitu ya, nggak apa-apa juga, berarti kita sama-sama mencari tahu gitu. Toh dua-duanya sama-sama proses untuk menjadi lebih tahu. Jadi dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, nanti dari 2 ke 3 gitu. Jadi kita sama-sama menjalaninya bareng-bareng. Oke, Mbak, aku next. Oke, jawabannya dari semuanya, mau itu yang nomor 1, mau itu nomor 2, nggak apa-apa banget gitu ya katanya, karena itu hal yang wajar dialami oleh kebanyakan orang dalam titik tertentu dalam hidupnya. Bahkan ketika nanti teman-teman misalnya nih, sekarang udah ikut webinar ini, nanti kita berproses, terus teman-teman udah tahu passionnya misalnya. Dalam waktu 5-10 tahun ke depan, teman-teman bisa banget loh mengubah passionnya. Ternyata passionnya nggak lagi itu. Ternyata berubah karena lingkungan. Ternyata berubah juga karena misalnya keadaan. Dan itu nggak apa-apa. Karena passion itu juga bukan sesuatu yang, oh saklek nih, satu udah pasti buat seumur hidup. Nggak seperti itu. Jadi perjalanannya akan terus menggali gitu ya. Misalnya saat ini ada ketemu, mungkin dalam beberapa tahun kemudian bisa berganti juga. Jadi it's very okay. Jadi jangan merasa kayak kok gue kayak ganti-ganti gitu ya. Gitu. Jangan sampai merasa seperti itu. Nah, ini kalau secara teoritisnya gitu ya, untuk definisinya dulu menurut American Psychological Association, si passion itu intinya adalah antusiasme yang kuat terhadap suatu aktivitas, boleh objek atau konsep atau sejenisnya. Jadi passion itu boleh sesuatu yang kita lakukan atau boleh sesuatu yang kita punya gitu ya, apapun itu, yang penting adalah ketika kita melakukannya itu, kita melakukan dengan antusiasme, tanpa paksaan gitu ya. Jadi nggak perlu dibayar misalnya, nggak perlu disuruh, nggak perlu ada iming-iming A, B, C, D, E, F, G, tapi kita
mau aja gitu. Kita merasa kayak ya gue mau aja ngelakuin ini atau gue mau aja menyimpan ini misalnya. Karena apa? Karena itu yang gue suka, karena itu sesuatu yang menggambarkan diri gue misalnya. Contohnya kayak gitu. Oke. Kata lainnya, kalau tadi bahasa Inggris profesional psikologinya banget, intinya passion itu adalah apa sih yang ingin kalian lakukan gitu ya. Tadi sesuatu yang nggak diminta, yang sesuatu yang nggak usah dibayar juga sebenarnya mau dilakuin gitu ya, atau misalnya sesuatu yang dilakukan cuma buat kelihatan keren doang gitu. Kayak jadi kayak gaya-gayaan aja, padahal biasanya kalau gaya-gayaan itu kan nggak long lasting gitu ya, biasanya fake gitu, misalnya sesuatu yang kita lakukan cuma untuk menyenangkan orang lain, atau biasanya untuk nge-please dalam bahasa Inggrisnya gitu ya, orang lain gitu, tapi nggak sebenarnya itu sesuatu yang memang kita enjoy gitu. Jadi pertanyaannya sekarang, emang penting banget ya gitu. Kita sampai bikin satu webinar khusus nih gitu ya untuk ngebahas si passion ini. Emang apa sih, kenapa sih gitu. Kalau katanya passion itu aku kelompokin jadi 4 deh gitu ya. Yang pertama itu bisa, ini bisa salah satu aja kita punya atau misalnya semuanya gitu ya. Yang pertama, kalau kita punya passion, bisa jadi itu membantu kita mengatasi hambatan. Oke, hambatannya seperti apa? Misalnya kita merasa lagi nggak semangat gitu ya, kita bingung, gue tuh mesti ngapain ya sekarang? Kok gue berasa lesu banget, nggak punya motivasi misalnya. Kayak ya udah lost aja gitu, nggak punya semangat hidup gitu ya. Mungkin hambatan-hambatan itu bisa terjawab kalau kita punya passion. Yang kedua, membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Karena kadang-kadang ya passion ini tuh kayak oasis gitu di tengah-tengah padang gurun gitu. Ketika kita lagi mumet urusan kerjaan, ketika kita lagi punya banyak tanggung jawab nih gitu ya, kadang-kadang passion ini bisa sesuatu yang menghibur kita supaya pikiran kita tuh lebih terang gitu ya, lebih kebuka gitu. Jadi nggak berkutat ke sesuatu yang membuat kita stres gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, kayak kenapa ya kok passion itu tadi aku bilang bisa menjadi sesuatu yang oasis gitu. Emang passion itu bukan sesuatu yang harus dikerjakan gitu ya, itu kita bisa bahas lanjut nanti. Kemudian passion ini membuat kita tidak mudah menyerah dan kecewa. Kenapa? Karena konsepnya tadi ya, kalau passion itu kan balik lagi itu adalah sesuatu yang kita purely suka aja gitu. Tanpa dibayar pun sebenarnya kita udah oke gitu. Karena ya itu yang memang kita suka gitu ya. Jadi ketika misalnya kita nggak dibayar, atau ternyata ketika kita sedang menjalani passion itu kita gagal misalnya, atau nggak sebaik orang lain misalnya, ya kita tetap akan enjoy kegiatan itu karena itu sesuatu yang memang kita suka. Jadi ya nggak mungkin lah kita dikit-dikit ternyata ini nggak sebaik itu nih, akhirnya kita mundur terus kita ganti passion gitu ya. Karena kan sesuatu passion, namanya kita anggapnya gini, kita passionate, kita punya daya tarik gitu ya terhadap orang aja. Misalnya kita punya gebetan satu nih, kita suka banget nih sama dia. Misalnya tiba-tiba gebetan itu punya gebetan lain misalnya, kita kan pasti pingin memperjuangkan itu dulu gitu. Karena apa? Gue tahu nih yang gue pingin tuh kayak gini nih. Gitu. Makanya mungkin akan kita kejar lagi PDKT-nya lebih di-urgenin lagi, atau misalnya kita kirimin hadiah, atau misalnya kita usaha apa yang lain, kita cari celah yang lain. Gitu. Seperti itu juga ketika kita punya passion. Gitu. Kemudian menghindari tantangan yang tidak berujung. Karena ini salah satunya adalah kadang-kadang yang tadi aku bilang passion itu bisa menjadi pekerjaan, tapi passion itu juga bisa menjadi side hustle atau nggak harus sesuatu yang kita kerjakan sehari-hari. Gitu. Jadi konsep bahwa kita harus mengerjakan apa yang menjadi passion kita, aku rasa bukan konsep yang 100% tepat gitu ya. Oke, aku akan ngutip sedikit nih, ada omongan dari salah satu pembicara di TED Talks gitu ya, namanya Angeli Duckworth. Dia bilang gini, katanya karakteristik yang muncul sebagai penentu keberhasilan bukanlah kecerdasan sosial, penampilan yang menarik, kesehatan fisik maupun IQ, tapi melainkan passion. Sebenarnya ada sedikit twist di sini gitu ya. Sebenarnya menurutku kecerdasan sosial juga bermain penting.
Penampilan menarik juga sebenarnya punya role-nya. Kesehatan fisik juga punya. IQ pun juga sebenarnya punya role-nya gitu ya, untuk bisa membuat kita berhasil gitu ya. Tapi memang passion ini juga salah satu yang berpengaruh gitu. Kenapa? Karena tadi misalnya kita bosen, kita jenuh, kita burnout di tengah-tengah, biasanya passion itu yang membantu membangkitkan lagi gitu. Kayak, oh ya ini kan sesuatu yang menjadi tujuan gue. Jadi itu bukan sesuatu yang gampang untuk menghilang, gampang untuk seret gitu semangatnya. Oke, coba kita next. Nah, di sini aku mau ngejelasin sedikit bahwa passion itu nanti kita akan bagi jadi dua. Yang pertama ada obsessive passion, yang kedua ada harmonious passion. Ini sedikit teoritis sedikit ya, teman-teman. Nanti habis itu kita baru coba untuk masuk ke praktikalnya. Nah, untuk jenis passion yang pertama, itu adalah passion yang muncul karena adanya proses internalisasi dari aktivitas yang dilakukan seseorang. Kalau di sini contohnya katanya Andy di umur 25 tahun, ini obsessive passion dulu. Oke, obsessive passion ini passion yang muncul karena ada dorongan dari dalam diri seseorang, atau biasanya kita kasih namanya ego gitu ya. Ini contohnya Budi 22 tahun, dia melukis sejak SMP. Motivasinya biar dibilang keren. Gitu ya. Nah, tapi kalau untuk obsessive passion ini biasanya bentuknya itu nggak bertahan lama gitu. Karena yang pertama tadi motivasinya aja udah salah ya, motivasinya eksternal banget tuh supaya dibilang keren. Jadi suatu ketika nanti ternyata udah nggak dapet pujian keren lagi, atau misalnya nanti ternyata udah nggak ngetren lagi nih gitu ya melukis pada tahun 10 tahun datang misalnya, dia mungkin akan hilang gitu kayak duh gue mau ngapain nih gitu, kok sekarang orang nggak ada yang muji gue lagi, kok sekarang udah nggak ngetren lagi gitu ya. Jadi akhirnya passion itu bukan menjadi sesuatu yang memang kita jalani karena perasaan yang kita suka, tapi karena beberapa faktor yang lain. Contohnya tadi karena ingin dibilang keren. Nah, passion yang ini gitu ya, si obsessive passion ini cenderung membuat orang jadi misalnya menginvestasikan waktunya kan pasti ke passionnya gitu ya. Misalnya kalau di sini melukis, atau misalnya orang ada lagi yang main musik misalnya, atau ada lagi yang ke fotografi gitu ya. Itu yang akhirnya jadi bener-bener full ke situ, karena kan dia pingin banget nih dapat pujian yang tadi. Akhirnya sifatnya nggak fleksibel gitu. Jadi misalnya nanti ada aktivitas lain gitu ya. Jadi akhirnya aktivitas-aktivitas yang lain tuh kayak di shutdown aja gitu. Nggak usah terlalu difokusin deh. Akhirnya jadi chance teman-teman untuk mendapatkan atau mengetahui passion lain itu jadi berkurang. Jadi ini yang bentuknya obsessive passion gitu ya. Lebih ya menurut aku jenisnya lebih ke negatif. Sedangkan kalau misalnya yang kedua adalah harmonious passion. Ini yang tadi passion yang muncul karena adanya proses internalisasi dari aktivitas yang dilakukan seseorang. Jadi kalau tadi teman-teman ada yang bilang ya di sini, udah coba-coba banyak hal gitu, tapi belum tahu yang cocok yang mana, belum bisa fokus ke yang mana. Mungkin teman-teman dalam proses mencari harmonious passion ini, gitu. Passion yang sebenarnya teman-teman lagi coba A, coba B, yang munculnya dari hasil pembelajaran, gitu ya. Hasil pembelajaran yang nanti ketika teman-teman udah cobain semuanya, ternyata teman-teman merasa, oh ini paling cocok nih, oh ini paling retainable nih, yang paling bertahan nih sejauh ini, ya. Jadi mungkin teman-teman saat ini lagi di dalam proses ini. It's a good thing kalau misalnya teman-teman nggak stuck di obsessive passion yang tadi gitu ya. Karena kan kalau yang tadi aku bilang itu agak negatif gitu ya. Tapi kalau ini berarti teman-teman memang sedang mencari ke dalam diri teman-teman, kira-kira apa sih yang sebenarnya teman-teman lagi cari, nilai apa sih gitu ya. Nah ini yang aku bilang bisa sangat-sangat bisa berubah. Kenapa? Karena kan lewat proses belajar. Misalnya nanti ketika belajar teman-teman buka juga nih buku panduannya misalnya. Oh ternyata dari semua ilmu yang sudah teman-teman pelajarin ternyata ada beberapa hal yang sifatnya mutlak dan tidak bisa misalnya gitu ya. Teman-teman jadi punya chance untuk mendalami atau mencoba mempelajari hal lain. Karena kan teman-teman harus sesuaikan juga dengan lingkungan dan resources teman-teman di sekitar-sekitarnya gitu kan. Jadi nanti kita coba untuk mendalami kira-kira harmonious passion teman-teman itu yang mana.
Oke. Nah, terus gimana sih caranya akhirnya kita bisa menemukan passion kita? Cara yang pertama adalah dengan melakukan refleksi diri, gitu. Bukan pijat refleksi kebetulan, tapi refleksi yang bentuknya adalah kalau teman-teman di sini paling gampang adalah coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana aja, gitu ya, yang mendekatkan diri teman-teman ke diri teman-teman sendiri, gitu. Salah satu pertanyaan paling simple, tapi menurutku ini salah satu pertanyaan paling sulit dijawab, itu adalah pertanyaan ini. Kira-kira apa sih yang membuat teman-teman itu happy? Teman-teman senang, teman-teman bahagia. Itu apa sih? Oke, banyak nih jawabannya ya. Boleh dong, aku juga pengen tahu nih kira-kira apa sih yang membuat teman-teman happy? Jawabannya luas banget ya. Dari apa yang ngebuat aku happy? Contoh kalau dari aku nonton film Korea aja happy. Aku bisa dapat libur, aku happy. Aku bisa makan makanan yang aku lagi ngidam hari ini, aku happy. Aku bisa apa misalnya dapat diskon ya di GrabFood atau di GoFood, aku juga happy. Kalau teman-teman apa yang bikin happy? Oke, nonton film. Ada lagi? Atau misalnya pulang kantor tadi nggak macet, happy. Atau misalnya rumahnya hujan tapi nggak banjir, happy. Itu semuanya kan hal-hal yang sebenarnya membuat teman-teman happy. Nah, mulai dari situ aja sebenarnya kita sudah satu langkah lebih dekat untuk bisa menemukan passionnya apa. Padahal pertanyaannya cuma satu dulu nih ya, apa sih yang membuat happy? Oke, di sini ada yang bilang nonton film, belanja. Wah, aku juga nih ya, belanja bikin happy sih, apalagi kalau lagi banyak diskon ya. Oke. Terus kalau kucingnya sehat. Oke, katanya kalau menemukan passion baru deh bikin happy. Waduh, nih apa coba ya kita saling gali juga nih kira-kira selain itu apa sih yang membuat happy hal-hal kecil aja karena jangan-jangan dari jawaban teman-teman saat ini gitu ya itu bisa memandu teman-teman ke jawaban yang lebih besar gitu. Oke, contoh yang menurutku jawaban terkecil ya, yang mungkin kita anggap ini jawaban sederhana, tapi sebenarnya bisa membantu kita lebih dekat menuju passion atau menemukan passion kita adalah, apa yang membuat kamu happy? Makan. Oke, makan apa? Atau misalnya bagian mana dari makan? Oh, aku suka ketika misalnya aku makan sushi. Aku suka banget sushi misalnya, karena sushi itu udah rasanya tuh enak dan misalnya aku jadi tahu terkait dengan misalnya jenis-jenis ikan misalnya atau budaya-budaya di Jepang misalnya gitu. Awalnya karena makan gitu ya. Tapi abis itu oh ternyata aku selain makan aku juga misalnya suka nih prosesnya, proses merasakannya, membedakan rasanya dan sebagainya. Oke, kalau gitu kegiatan apa ya yang bisa menampung kesukaanku terhadap makanan? Kesukaanku yang tadi aku happy ketika makan. Oh, mungkin kegiatan apa? Food review atau misalnya bikin konten-konten TikTok terkait dengan makanan atau misalnya masak karena ingin memunculkan suatu masakan yang enak supaya makannya jadi happy atau misalnya apa jualan makanannya sendiri biar cuan gitu ya atau apapun padahal itu mulai dari satu kata aja yang membuat aku happy adalah makan ternyata makan itu bisa dieksplor ke konstruk yang lebih besar jadi itu ya contohnya. Nah, itu sejalan dengan saat ini sebenarnya. Karena tadi kalau lewat pertanyaan sederhana itu aja, refleksi, itu bisa membuat teman-teman semua di sini jadi sadar sesuatu yang tadinya mungkin nggak teman-teman sadarin, yang tadinya cuman, oh numpang lewat aja, bahkan teman-teman nggak merasa bahwa itu sesuatu yang perlu difokuskan, tapi ternyata itu bisa menjadi salah satu bank passion teman-teman. Gitu. Kalau misalnya di sini aku sambil bacain ya. Misalnya bantu teman nemuin solusi masalahnya. Oke, itu kan suatu kegiatan ya, mendengarkan.
apakah apa nih kira-kira kegiatan yang bisa menjembatani supaya teman-teman bisa mendengarkan curhatan teman-teman misalnya gitu. Apakah dengan ikut suatu pelatihan konselor misalnya, atau misalnya ikut support group tertentu gitu, itu kan juga bisa. Jadi satu hal bisa lead to another. Bisa tadi kalau masak dan makanan mungkin bisa kita cari-cari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan itu. Atau melihat orang tua tertawa. Oke, dari sini kita bisa lihat, oke kira-kira kegiatan seperti apa sih atau hal-hal seperti apa sih yang bisa kita gali dari konstruk itu aja yang membuat kita happy. Gitu. Apa misalnya dengan mencari kegiatan baru yang berhubungan dengan hal tersebut, atau misalnya kita cari komunitas yang berhubungan dengan hal yang kita sukai juga, atau lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu manfaat dari refleksi. Nah, kalau tadi pertanyaan pamungkasnya, ini adalah beberapa pertanyaan juga yang teman-teman bisa gunakan untuk semakin mendekatkan diri teman-teman ke self-knowledge gitu. Yang pertama, kalau tadi, yang membuat kamu happy apa? Lebih dalam lagi, kalau gitu yang paling membuat happy apa? Kalau tadi ada banyak. Kemudian, kalau waktu kecil, teman-teman paling suka apa? Atau topik pembicaraan apa sih yang paling sering teman-teman bicarain kalau sama teman-teman rekan kerja, atau teman-teman kuliah, atau misalnya sama keluarga misalnya. Anggaplah kita nggak sadar nih bahwa kita dimanapun kita sangat suka ngomongin tentang misalnya tentang sepak bola misalnya gitu. Di rumah ketika lagi makan bareng ngomongin, tahu nggak sih kemarin pertandingan Arsenal lawan MU misalnya. Nanti kalau teman-teman tanya, gimana tim lu, menang nggak dan lain sebagainya. Terus nanti kalau ketemu teman yang lain, kita taruhan kali ya, gue mau pegang tim ini misalnya gitu. Dari hal-hal yang ternyata kita sering bicarakan, tapi kita nggak fokuskan, mungkin bisa itu menjadi salah satu topik yang bisa kita perdalam juga. Misalnya, oke, sepak bola. Jangan-jangan ada yang hubungannya nih dengan sepak bola, apa ya? Gitu. Dari situ mungkin bisa lead to another opportunity. Kemudian, aktivitas apa yang sering bikin kalian lupa waktu untuk ngerjainnya? Misalnya, tadi nonton film atau nonton drama Korea misalnya. Oke, dari situ. Kenapa? Oh, karena aku suka misalnya bisa tahu nih budaya-budaya Korea seperti apa. Oh, oke, kalau dari situ kira-kira apa ya yang bisa digali? Apakah memperdalam budaya Koreanya atau latihan bahasa Koreanya gitu. Atau mungkin kita mau menjadi apa? Misalnya kita content creator terkait dengan berbau-bau budaya Korea misalnya, atau bahkan kalau sekarang lagi ngehits banget jualan produk-produk merchandise band Korea misalnya. Hal seperti itu yang muncul dari awalnya kita biasanya ngapain aja sih sampai lupa waktu misalnya. Kemudian ada nggak sih mimpi-mimpi dari teman-teman semua yang sampai saat ini belum terjadi? Apapun mimpi itu. Gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa pertanyaan selain tadi, ya pertanyaan pembuka tadi yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk lebih dekat satu step lagi. Gitu. Jadi kalau tadi yang tipsnya aku bilang, teman-teman boleh sambil catat, boleh sambil relate ke pengalaman teman-teman sehari-hari. Nah, inilah waktunya. Silakan teman-teman jawab nih pertanyaan-pertanyaan ini, dan ditulis aja dulu. Belum tentu juga itu jadi passion teman-teman, iya. Tapi minimal teman-teman jadi tahu, oh oke, ternyata gue jadi satu langkah lebih kenal nih dengan diri gue sendiri. Kurang lebih segitu. Oke, ada satu metode juga yang mungkin teman-teman bisa coba untuk praktekkan. Ini namanya adalah rocking chair, ya, kursi goyang. Gitu. Caranya gimana? Teman-teman bayangin aja, puluhan tahun dari sekarang, ketika teman-teman usianya 80-90 tahun, perseners ini lagi duduk, terus udah gitu lagi mikirin masa lalu, berarti di umur-umur sekarang, mungkin ya. Atau misalnya, ya di umur-umur manapun yang teman-teman ingin ingat-ingat, misalnya gitu. Kemudian, coba lakukan refleksi diri. Kira-kira akan ada penyelesaian terbesar apa ya, kalau misalnya teman-teman lagi ada duduk di kursi itu. Kemudian pengalaman yang pingin banget teman-teman lakukan,
harapkan untuk lakukan tapi nggak pernah dicobain apa? Apa passion yang harusnya diikutin? Dan mau dikenang sebagai orang yang gimana? Kalau tadi ya pertanyaan-pertanyaannya kan praktikal banget. Yang terjadi saat ini teman-teman suka apa? Paling banyak menghabiskan waktu apa? Ngobrolin paling banyak tentang apa? Kalau rocking chair ini kita maju berapa puluh tahun ke depan supaya kita bisa mundur. Oke, kalau gue udah kakek-kakek nenek-nenek, terus gue coba untuk refleksi diri, kira-kira seperti apa ya? Kalau misalnya, tadi kan kakak bilang kalau passion itu sebenarnya bisa berubah-ubah. Nanti kalau misalnya aku sekarang mikir kayak gini, ternyata di umur 80-90-an ternyata beda lagi, gimana? It's very okay. Gitu. Karena yang penting, kan sekarang fokusnya kita ke sekarang dulu. Kalau sekarang aja, misalnya teman-teman lagi masih bingung nih, ya udah kita mencoba untuk menjawab kebingungan teman-teman saat ini. Kalau misalnya nanti akan berubah pun, minimal teman-teman sudah tahu proses untuk mencarinya itu pasti lebih mudah. Karena teman-teman sudah melewati fase ini, gitu ya. Sekarang kan posisinya adalah kita mencoba untuk menjalani fase pertamanya dulu. Supaya nanti kalau misalnya ada perubahan, kalau misalnya nanti ada fase-fase berikutnya, teman-teman udah hatam nih caranya. Mungkin prosesnya nggak akan 100% sama, tapi teman-teman jadi punya gambaran. Kayaknya kayak gini deh lebih baik. Saya kayak gitu. Oke. Jadi ini boleh teman-teman coba juga si metode rocking chair itu. Karena si metode rocking chair ini bisa memberikan gambaran terkait dengan diri teman-teman, mengenai hal-hal apa sih yang terpenting gitu. Kalau misalnya tadi ada terkait dengan, oh aku tuh nilai-nilai yang aku pegang banget tuh adalah misalnya keluarga nih, atau misalnya aku merasa bahwa aku tuh happy banget ketika ada kebersamaan, aku merasa dibutuhkan oleh orang-orang sekitarku. Berarti kan itu sesuatu yang menjadi nilai teman-teman. Kalau gitu teman-teman boleh mulai mencari kegiatan-kegiatan atau misalnya hal-hal apa yang bisa menjawab nilai teman-teman itu. Gitu. Misalnya balik lagi, oke, kalau misalnya terkait dengan keluarga, memang apa sih yang kira-kira penting? Apa yang kira-kira dicari dalam keluarga itu? Jadi teman-teman boleh explore terkait dengan hal itu lewat tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman ajukan ke diri sendiri. Nah, refleksi diri untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu dibutuhkan juga proses pengenalan diri. Gitu. Jadi ketika teman-teman dalam proses mencoba untuk menjawab itu ya, tadi refleksi-refleksi tadi, sebenarnya teman-teman juga dalam proses mengenali diri sendiri. Yang adalah sebenarnya itu adalah jadi tahu teman-teman suka nggak sukanya apa, tahu nggak taunya apa, kemudian minatnya apa, keinginannya apa, kemudian kira-kira sumber daya di lingkungan teman-teman tuh apa. Selama ini kita berpikir, oke, passion itu harus sesuatu yang disukain, harus sesuatu yang misalnya dilakukan terus-menerus. Tapi kita harus ingat, apakah sebenarnya lingkungan kita mendukung juga untuk kita terus-menerus fokus dengan passion kita itu? Atau sebenarnya saat ini fokus teman-teman adalah mungkin menjalani dulu nih kewajibannya, tuntutannya, atau apa. Jadi nanti passion-nya bisa baru ketemu atau sambil jalan ditemukan ketika teman-teman sudah punya waktu yang mungkin lebih senggang sedikit. Jadi itu pun juga lewat pengenalan diri terhadap lingkungan diri teman-teman. Kira-kira mungkin atau nggak mungkin, susah dan gampangnya di sebelah mana, gitu. Jadi hal seperti itu. Kemudian biasanya pertanyaan lanjutannya adalah gimana cara ngenalin diri. Kalau misalnya itu penting nih dalam proses pengenalan passion. Nah, yang pertama adalah boleh pakai kolom ini. Ada 4 kolom, gitu ya. Contohnya jawab pertanyaan apa yang kita suka, apa talenta atau misalnya bakat kita, gitu ya, yang kita ketahui. Apa yang penting menurut kita, apa yang ingin kita lakukan sebelum kita meninggal. Ini bisa dijawab, bisa dengan refleksi diri, mikir-mikir ya, kayak oke, diingat-ingat dari SD, SMP, SMA, kegiatan-kegiatan apa, perasaan-perasaan apa yang kita rasakan ketika kita melakukan suatu kegiatan. Bisa juga kita nanya ke orang-orang sekitar kita. Tanya ke orang tua yang udah
misalnya menonton kita bertumbuh. Kira-kira menurut mereka, dari kacamata mereka, kita tuh terlihat seperti orang yang suka apa sih, gitu misalnya. Karena kadang-kadang kita sendiri mungkin nggak sadar ya, tapi mungkin pacar kita, mungkin sahabat kita, mama papa kita, mungkin itu akan justru lebih sadar dibanding kita. Gitu. Jadi it's very okay untuk teman-teman cari juga pendapat dari orang-orang sekitar, tapi memang berhati-hatinya adalah nggak usah ditelan matang-matang semuanya, tapi dipilih-pilih. Jadi teman-teman kayak cocok logi gitu. Oh oke, si keluarga aku ngomong gini, teman aku ngomong gini. Kalau dari aku sendiri, yang menurut aku cocok yang mana ya? Menggambarkan diri aku. Gitu. Nah, ini bisa dibantu dengan menggunakan prinsip clear. CLEAR. Jadi ini urut ya, gitu. Yang pertama, teman-teman bisa mulai dengan meningkatkan curiosity atau rasa penasaran. Hal-hal yang sederhana aja. Teman-teman kalau lagi jalan, nih ya, jalan ke kantor, jalan ke kampus, atau ketika teman-teman lagi nonton TV, lagi nonton YouTube terus ada iklannya, gitu ya. Ada nggak sih hal-hal yang menarik untuk teman-teman dalamin? Ada nggak sih yang menarik perhatian terus rasanya pingin diklik gitu? Atau pingin, itu apa ya? Gitu. Nah, hal-hal kayak gitu, teman-teman biasanya mungkin suka diabaikan, karena itu hal yang nggak penting, karena sekali lewat aja. Tapi menurutku, ada baiknya ketika teman-teman hal-hal kecil apapun itu, gitu ya, kalau misalnya ada yang menarik perhatian, langsung dicatat dulu misalnya. Karena keingintahuan kita yang besar itu, keingintahuan kita yang mengambil perhatian kita itu, mungkin bisa menjadi salah satu awal permulaan. Kemudian ketika kita sudah keambil nih ya perhatiannya, kita udah curious gitu ya. Biasanya kita akan mencoba untuk learn terkait dengan itu. Kita mencoba untuk mempelajari hal itu. Baca lebih dalam, mungkin cari informasi lebih banyak juga lewat Google, nanya-nanya orang misalnya. Atau hal apapun itu yang teman-teman biasa lakukan ketika teman-teman lagi penasaran. Ketika teman-teman sudah jauh lebih tahu terkait dengan hal-hal yang teman-teman rasa udah lebih dari rasa penasaran nih misalnya, itu biasanya teman-teman akan meningkatkan antusiasme teman-teman untuk melibatkan diri lebih dalam. Biasanya dengan ikut misalnya hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut. Contohnya, paling gampang, tadi contohnya makanan deh, karena kebetulan contohnya mudah. Misalnya teman-teman suka makan, ya. Kemudian teman-teman lihat, oh iya ya, kayaknya nasi goreng enak nih, gitu. Karena aku suka makan. Oke, mungkin learningnya apa? Cari tahu kali ya, nasi goreng terenak tuh nasi goreng apa sih? Atau misalnya nasi goreng dibuatnya seperti apa sih? Antusiasmenya adalah ketika kita menginclude diri kita ke kegiatan lebih dalam. Misalnya, oh, gue coba kali ya ikut les masak nasi goreng, atau misalnya ikut workshop terkait dengan nasi goreng kali ya, atau misalnya nonton YouTube-nya tentang masak nasi goreng terus praktekin kali ya di rumah gitu. Jadi hal-hal itu yang akan membantu teman-teman untuk tetap meningkatkan juga gitu ya rasa curiousnya dan rasa learningnya ketika ada rasa antusiasme tadi. Kemudian ketika 3 proses ini sudah ada, biasanya awareness-nya akan naik. Biasanya komitmen terhadap kegiatannya meningkat. Oke, udah tahu tentang nasi goreng, udah tahu bahwa ternyata gue suka banget sama nasi goreng, udah nyoba juga gitu ya untuk langsung masak nasi gorengnya. Kemudian ternyata makin suka dengan nasi gorengnya misalnya. Berarti mulai direcognize, apa jangan-jangan passion gue adalah masak nasi goreng ya? Atau misalnya lebih luas lagi, jangan-jangan passion gue masak kali ya? Nah, dari situ ketika kita sudah coba untuk recognize itu, jawabannya adalah mungkin iya dan mungkin tidak. Ya kan, pasti ini kayaknya passion gue deh, tapi mungkin gue enggak. Bisa kita tantang dengan kegiatan yang mirip-mirip, yang sejenis, terus kita lakukan lagi prosesnya. Cari curiosity-nya lagi, learning lagi, naikkan antusiasmenya lagi. Nanti awareness-nya meningkat lagi. Terus kita bandingin. Nasi goreng sama belajar masak rendang, kira-kira
itu antusiasmenya sama nggak ya? Hasilnya atau feeling yang kita rasakan sama nggak ya? Kalau ternyata sama, ya berarti mungkin kita bisa lihat ambil besarannya. Oh ternyata mungkin passion gue dimasak kali ya. Jadi sebenarnya mau masak apapun, toh ternyata gue happy-happy aja. Atau ternyata ada perbedaan. Oh ternyata kalau masak rendang biasa aja, kalau nasi goreng kayaknya lebih oke. Terus kita evaluasi, kita perdalam. Ada apa ya dengan nasi goreng ini? Apa jangan-jangan memang gue harus ngutik-ngutik lebih dalam nih terkait dengan nasi goreng misalnya gitu. Itu contoh terkait dengan hal sederhana makanan. Itu teman-teman bisa praktekkan, bisa aplikasikan juga ke hal lain yang saat ini mungkin teman-teman masih bingungin. Apa contohnya? Misalnya antara kalau kita ngomongin terkait dengan lebih ke bisnis gitu ya, misalnya passionnya apa? Buka usaha sendiri, kita ngutrek ke bagian itu atau kita kerja. Nah, itu kan kita bisa banding-bandingin kayak tadi. Lihat dari curiosity-nya. Teman-teman udah coba untuk pelajarin atau belum lewat learning-nya, dilihat antusiasmenya setinggi apa, awareness terhadap hal-hal yang teman-teman lagi dalami itu naik atau tidak, kemudian coba untuk compare-compare tadi. Compare, cari lagi, dan menurutku jangan bosan-bosan untuk coba untuk cari-cari terus gitu. Nah, kalau sekarang sebenarnya jauh lebih mudah lagi karena sebenarnya sekarang tuh banyak banget alat-alat atau tools yang teman-teman juga bisa pergunakan untuk membantu. Seperti contohnya itu psikotes ya. Gitu. Ada psikotes yang ngebahas tentang minat bakat gitu ya. Jadi udah di situ tuh udah kebayang, udah kepeta gitu. Karena teman-teman ketika mengerjakan itu pun itu kan sesuai dengan kesadaran teman-teman menjawab kalimat-kalimatnya. Mana yang teman-teman rasa ditimbang-timbang lebih menggambarkan diri teman-teman. Tapi memang nantinya hasil tesnya itu biasanya merupakan sebuah kesimpulan. Oh, jadi kalau dari jawaban teman-teman tadi bisa disimpulkan mungkin teman-teman ini ranahnya lebih ke ini nih. Mungkin teman-teman bisa coba eksplor daerah ini nih. Nah, kurang lebih tuh kalau ikut psikotes kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau jembatan keledainya aja gitu untuk ngebantu lebih cepat prosesnya, teman-teman bisa coba manfaatkan tools ini. Gitu. Nah, di 1% juga sebenarnya ada. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik boleh. Tapi teman-teman juga harus ingat kalau misalnya tools ini juga tidak bisa 100% teman-teman istilahnya terus mentah-mentah, oh dia bilang kayak gini, berarti gue udah pasti passionnya kayak gini. Ingat bahwa teman-teman juga pasti ada dipengaruhi oleh lingkungannya, teman-teman juga harus lihat terkait dengan situasi dan kondisinya, secara finansialnya mendukung atau tidak, atau misalnya secara situasinya dari terkait di luar dari finansial, apakah itu juga mendukung atau tidak gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut juga di luar dari hasil tesnya. Nah, yang ketiga adalah selain tadi pertama refleksi diri, dua mencoba mengenali diri lebih dalam, yang ketiga adalah melakukan eksplorasi dan cari kesempatan sebanyak-banyaknya. Oke, katanya kalau misalnya teman-teman pernah sempat nonton kemarin itu ada film apa tuh yang pesawat yang sama Tom Cruise itu ya, itu salah satu quote-nya dari film itu adalah Top Gun kalau nggak salah ya nama filmnya. Salah satu quote-nya itu adalah lu nggak usah banyak mikir ya, just do it gitu. Nah ini juga yang sebenarnya menurutku penting untuk dilakukan. Sebenarnya nggak cuma dalam menemukan passion, tapi dalam hal apapun. Kadang-kadang baik untuk memikirkan, untuk melakukan pertimbangan itu baik banget gitu. Tapi not too much. Jadi teman-teman boleh sambil mikir-mikir gitu ya, tapi teman-teman juga sambil melakukan gitu. Karena kalau melakukan planning ya, kita memetakan kayak gue pin ini, gue pin coba ini doang, tapi nggak ada actionnya, aku rasa itu akan menjadi konsep aja terus-terusan. Jadi ada baiknya teman-teman langsung terjun langsung aja, cobain gitu. Misalnya cobain langsung ya, misalnya dengan ikut misalnya apa ya, kursus tertentu misalnya, atau misalnya coba untuk ikut program workshop tertentu gitu ya. Cobain aja yang menurut teman-teman itu bisa langsung terjun ke situ gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya kan misalnya, tapi kan gue masih kerja, masa harus resign?
Atau misalnya, aduh, gue masih kuliah nih, nggak ada budget, atau misalnya nggak punya waktu, gitu ya. Nah, itu jawabannya ada dua. Yang pertama, selalu akan ada banyak alasan untuk ditemukan. Ya, 1001 alasan katanya. Jadi ya sebenarnya apapun pertanyaan atau apapun keluhan yang teman-teman punya, sebenarnya teman-teman yang punya jawabannya sendiri. Mau alasan atau bentuknya misalnya kita mau memunculkan opportunity itu semuanya ada di tangan teman-teman. Oke, jadi coba kalau misalnya nanti ada alasan-alasan ini muncul lagi, teman-teman coba ingat-ingat itu alasan doang atau sebenarnya bisa mulai dicari nih jalan keluarnya seperti apa. Oke. Atau yang kedua, coba cari side hustle gitu. Kerja sampingan, bisa jadi part-timer, freelancer, volunteer, dan lain sebagainya. Karena yang tadi aku bilang, bahwa passion itu bukan melulu sesuatu yang harus kita kerjakan. Bukan berarti kayak misalnya kita kerja nih, terus kita merasa, duh gue kerjanya nggak sesuai passion nih, ada yang salah nih, misalnya kayak gitu. Karena kadang-kadang passion juga bukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita sih. Kadang-kadang passion itu sesuatu yang jadi hobi pun juga nggak apa-apa. Gitu. Karena balik lagi, passion itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Gitu. Jadi teman-teman boleh coba untuk lihat-lihat lagi sikonnya gitu ya. Apakah sebenarnya passion gue itu akan membantu gue untuk bekerja, ya passion ini akan gue kerjakan, atau passion ini adalah hiburan di luar pekerjaan gue. Itu kan jadi dua hal yang berbeda. Pendekatannya pun juga nanti berbeda. Gitu. Kalau misalnya bisa kerja sambil ngerjain passion, that's good. Itu mungkin itu sesuatu atau mimpi semua orang gitu ya, mengerjakan sesuatu yang dia pinginkan, yang dia rasa bukan beban. Aku rasa semua orang juga pingin kayak gitu. Tapi kenyataannya nggak semuanya seideal itu. Jadi kita harus coba untuk realistis lagi, lihat lagi nih di lingkungan kita seperti apa keadaannya. Kalau ternyata passionnya nggak bisa dikerjakan, tapi passionnya itu bisa kita lakukan di luar pekerjaan kita, why not? Gitu. Nah, ini contohnya aja, misalnya, kalau misalnya kita lagi di mahasiswa tingkat akhir, mungkin kita bisa cari side hustle-nya menjadi copywriter kalau ternyata kita punya passion bikin konten, atau misalnya kita punya passion dalam ranah menulis gitu ya, itu juga bisa. Atau misalnya, ini contohnya, misalnya Shiva, dia adalah karena 1%, side hustle-nya mentor, karena mungkin passion-nya adalah mendengarkan orang lain bercerita, membantu orang lain, mencoba untuk membantu orang lain untuk lebih berdaya misalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin dari hal-hal yang tadinya teman-teman rasa bisanya harusnya ini menjadi pekerjaan nih passion gue, tapi mungkin bisa menjadi side hustle aja, atau mungkin bisa jadi hobi aja gitu. Jadi passion itu sifatnya nggak melulu selalu sesuatu yang menjadi main job kita. Nah, jadi passion nggak harus bikin lo ngorbanin semua hal, katanya. Ya, tapi kalau tetap mau ngorbanin banyak hal buat passion itu, ya itu pilihan. Tapi tetap harus realistis. Balik lagi ke situasi dan kondisi masing-masing pribadi, gitu ya. Apakah ada tuntutan, ada tanggung jawab nggak di kehidupan sehari-hari, di keluarga, di pekerjaan, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, probably the last one, adalah diskusi aja dengan orang lain. Kadang kita berasa kita kalau mau nyari sendiri tuh bingung gitu ya. Kayak ya udah gitu-gitu aja, jawabannya gitu-gitu doang gitu. Gue sukanya apa yang gue udah pernah catat ya itu doang. So find another perspective. Diskusi sama orang lain. Paling gampang aja yang paling nggak mengeluarkan duit deh gitu ya. Itu adalah orang terdekat. Sahabat, pacar, orang tua, saudara, siapapun. Coba cari tahu dari perspektif mereka. Point of view mereka seperti apa sih? Gitu. Kayak yang tadi aku bilang, mungkin karena mereka sering ketemu kita, sering berkomunikasi dengan kita, mereka jadi lebih tahu terkait dengan kita dibanding atau lebih sadar terkait dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang kita sendiri nggak mikir. Mungkin kayak tadi, kita tuh kalau di restoran makan sama pacar kita selalu pesen makanan yang itu aja. Kita pasti mungkin nggak akan sadar gitu. Tapi pacar kita yang makan sama kita mungkin dia sampai bosen ngeliatinnya. Jadi mungkin itu yang ketangkep gitu di memori dia. Jadi mungkin hal-hal itu yang bisa teman-teman dapatkan dari orang lain gitu, yang nggak teman-teman sadari gitu. Biasanya yang kedua masalahnya apa terkait dengan diskusi dengan orang lain?
katanya gengsi. Nah, itu kalau terkait dengan gengsi, teman-teman harus bisa coba untuk adjust gitu ya. Jadi, jangan sampai keinginan teman-teman untuk berkembang dalam ranah apapun itu kalah dengan gengsinya. Karena gengsi teman-teman itu nggak akan bisa membayar kebahagiaan hidup teman-teman deh, intinya gitu. Oke, kemudian yang kedua, siapa lagi selain orang terdekat, itu adalah orang lain dengan passion serupa, atau dengan orang-orang yang saat ini lagi dalam battle yang sama gitu. Ini misalnya kalau teman-teman kayak tadi ya udah punya bank nih, udah punya beberapa opsi terkait dengan passion teman-teman. Teman-teman boleh nih cari point of view dari masing-masing orang yang kira-kira punya passion di bidang yang sama. Misalnya teman-teman punya bingung antara fotografi, kemudian apalagi misalnya traveling, dan misalnya culinary. Teman-teman punya 3 ini yang teman-teman masih bingung mau difokusin kayak mana. Dan find perspektif dari ketiga hal itu. Cari tahu tadi, naikin curiosity-nya, naikin antusiasmenya. Ketiga-tiganya dieksplor, dibandingkan, dan cari tahu. Kalau diskusi sama orang ini, point of view-nya gimana? Kalau diskusi sama orang, misalnya fotografer, orangnya seperti apa? Kira-kira menggugah teman-teman nggak? Gitu. Dari 3 hal itu, ya nggak apa-apa, teman-teman bandingin. Dan harus ingat juga bahwa passion seseorang itu nggak mutlak satu doang. Bisa aja teman-teman memang mungkin passionnya, ketertarikannya itu nggak cuma dalam satu bidang doang, tapi bisa 2 atau 3 sekaligus, selama energinya ada, selama resources-nya ada, why not gitu. Nggak harus selalu satu doang kok, satu orang. Gitu. Dan yang terakhir adalah profesional. Gitu. Apa sih yang bisa diajak ngobrol misalnya, atau siapa gitu ya, mentor, atau misalnya psikolog, atau misalnya atau siapapun ya, yang bentuknya adalah orang-orang yang lebih profesional di bidangnya gitu. Ya, ini contohnya aja gitu. Jadi teman-teman punya beberapa opsi untuk bisa melakukan diskusi. Karena biasanya kalau kita sendiri yang mikirin itu kayak tunnel vision, kayak satu aja gitu yang kita pikirin, mungkin kita berasa udah mikirin segala hal yang menjadi pertimbangan. Tapi kalau misalnya ada orang lain kan mungkin dia akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak kebayang tadinya. Atau mungkin cetusan-cetusan mereka yang tadi teman-teman merasa itu nggak penting, mungkin bisa ketika dia ngomong lagi teman-teman jadi kayak, iya juga ya, gitu. Jadi ada aha momennya. Jadi boleh banget teman-teman coba untuk diskusikan itu, gitu ya, dapat perspektif yang lain. Sisanya apa? Bisa juga tambah resources dengan nonton YouTube. Kalau sekarang banyak banget ya. Atau misalnya ikut short courses aja, banyak banget juga yang sekarang gratis gitu. Untuk teman-teman coba, walaupun itu di luar ranah zona nyaman teman-teman gitu ya, silahkan cobain aja, nyemplung dulu aja gitu. Karena kalau misalnya kita stay di zona nyaman kita, ngutrek di situ-situ aja, mungkin kita jadi akan terpapar dengan hal itu aja. Gitu. Sedangkan mungkin apa yang menjadi teman-teman passion teman-teman bisa aja sesuatu yang mungkin teman-teman belum pernah terpapar sama sekali. Itu juga bisa. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah satu quotes ya yang mungkin bisa menutup juga untuk sesi malam ini. Itu dia bilang bahwa passion is that which deeply stirs us. It is the fire from within that which motivates us. When passion is missing, our action lacks meaning, and we don't get the result we want. Passion is the seed from which commitment blossoms. Jadi memang kalau dari seluruhan webinar ini kesannya tuh penting banget ya, karena sebenarnya passion itu yang menyetir kita, memotivasi kita dan lain sebagainya. Tapi harus diingat juga bahwa serealistis kita, bahwa passion itu adalah salah satu hal yang menjadi apa ya, kayak esensi dalam hidup kita, tapi bukan menjadi satu-satunya gitu. Salah satu iya, tapi bukan jadi bukan jadi satu-satunya. Itu yang harus teman-teman ingat gitu ya. Jadi kalau misalnya saat ini teman-teman sudah menemukan, that's good. Kalau lagi proses, that's good. Kalau misalnya lagi baru mau mencoba, that's even better juga. Berarti teman-teman punya awareness akan itu. Nah, di sini ada satu tools juga. Kalau tadi kan aku bilang, salah satu toolsnya itu adalah psikotes gitu ya, untuk menemukan ya kurang lebih ranah apa sih yang cocok dengan teman-teman. Nah, ini juga akan dikasih juga
ya ke teman-teman lewat grup WhatsApp juga. Ini adalah worksheet terkait dengan passion. Jadi di worksheet ini teman-teman nanti akan menemukan tadi beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa langsung isi aja gitu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku bahas juga sebelumnya sebenarnya. Jadi itu PR teman-teman di rumah gitu ya. Kalau tadi kan ini aku udah jabarin nih gitu. Jadi start now, teman-teman bisa mulai coba untuk jawab pertanyaan itu secara realistis. Direfleksiin sebelum tidur nanti, dijawab satu-satu. Nanti dilihat lagi terkait dengan clear-nya tadi ya. Kira-kira udah cukup knowledge-nya, curiosity-nya udah cukup atau belum? Perlu dinaikkan apa lagi nih antusiasmenya? Kemudian di situ nanti kalau teman-teman baca ada panduannya juga ketika udah mulai kebayang nih terkait dengan goals-nya apa, passion-nya apa, untuk merealisasikannya itu kemudian seperti apa, di situ juga ada panduan-panduannya. Jadi teman-teman boleh baca perlahan, kemudian boleh diisi, boleh nanti sambil diskusi juga dengan teman-teman yang ada di grup juga, misalnya, itu juga boleh. Jadi hopefully teman-teman bisa mulai mengaplikasikannya itu lewat worksheet yang diberikan. Gitu teman-teman. Nah, sebelum aku tutup, ini ada satu titipan juga terkait dengan webinar series kita. Itu ada beberapa ya. Yang pertama ada webinar life skills penting untuk umur 20-an, untuk Gen Z, gitu ya, untuk personal finance juga untuk pemula, dan life planning untuk Gen Z. Jadi ini semuanya cukup berhubungan dengan materi kita malam hari ini. Gitu ya, mungkin yang tadi misalnya passion-nya udah terkait dengan financial misalnya, atau misalnya passion-nya itu pingin dijadikan salah satu panduan untuk merencanakan kehidupan ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman boleh banget mengikuti series ini dengan mendaftarkan diri lewat link yang ada di sini atau scan aja di pojok kanan bawah ini. Gitu teman-teman. Mungkin sejauh ini itu aja dari aku. Nanti kalau misalnya teman-teman ada sesuatu pertanyaan dari apa yang sudah aku jelaskan, boleh teman-teman tanyakan langsung di Q&A-nya. Boleh open mic kalau mau langsung nanya, atau mau diketik pertanyaannya juga nggak apa-apa. Untuk Q&A-nya sendiri akan diberikan waktu selama 15 menit. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman langsung aja tanyakan sekarang, gitu ya. Via chat boleh atau on mic boleh. Gitu teman-teman. Thank you sebelumnya. Mungkin kalau masih mau berproses dulu gitu ya, masih mau coba untuk bersemedi dulu juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang masih bingung, masih ingin ditanyakan, masih ragu-ragu, boleh ditanyakan langsung aja. Oke, aku tunggu pertanyaannya. Oke. Oke, ini udah ada satu yang masuk ya. Oke, aku sambil jawab dulu aja. Untuk pertanyaannya, thank you Kalita untuk pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah apa bedanya passion dengan hobi? Oke, kalau for me personally ya, sebenarnya cara menjelaskannya mungkin seperti ini. Eh, Passion itu bisa menjadi hobi, bisa menjadi sesuatu yang main job dalam hidup kita. Begitupun dengan hobi. Hobi itu kan sesuatu yang kita lakukan dalam waktu senggang kita, gitu ya. Hobi itu bisa jadi merupakan passion kita, gitu. Jadi kalau aku mau bilang ada bedanya atau enggak, tergantung kita melihatnya seperti apa. Kalau misalnya hobi itu kan kita melihatnya kayak sesuatu aktivitas gitu ya, yang kita lakukan kalau misalnya kita lagi senggang misalnya, atau ketika kita lagi nggak dalam melakukan kegiatan apapun. Saya kita lagi kosong nih, nggak ada kerjaan, nggak ada tanggung jawab atau apapun, terus kita melakukan sesuatu. Itu kan biasanya namanya hobi. Tapi kalau misalnya passion,
kita juga bisa melakukan itu dalam bentuk pekerjaan kita. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi apakah passion kita bisa kita jadikan hobi? Bisa. Apakah hobi kita bisa ternyata passion kita? Itu juga bisa. Gitu. Semoga menjawab. Oke, ada lagi? Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, aku mau Oke, aku merasa passionate sama suatu bidang, tapi kadang aku malah jenuh sama bidang tersebut. Apakah itu bisa jadi passion kita bergeser? Jawabannya bisa, bisa banget. Karena kan pada awalnya itu sebenarnya passion itu tadi konsepnya adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa paksaan, gitu ya, tanpa tanpa ada iming-iming apapun. Sebenarnya kita enjoy aja, gitu. Tapi apapun yang kita lakukan secara berlebihan, mungkin kadang-kadang bisa berefek atau berimbas negatif juga gitu. Misalnya jadi tadi jadi jenuh karena kita merasa kok gini-gini aja gitu ya. Bisa jadi itu karena passion yang bergeser, atau mungkin dari awal mungkin kita motivasi untuk melakukan itunya juga salah atau kurang tepat. Jadi itu juga bisa dua hal yang mempengaruhi gitu ya. Dan nggak masalah juga sebenarnya kalau passionnya itu bergeser atau berganti, karena kan kita manusia yang dinamis ya. Jadi kita pun juga mungkin punya penyesuaian terhadap lingkungan dan keadaan kita saat ini. Gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya sampai berubah atau bergeser, nanti tinggal di find out lagi aja mana yang ternyata saat ini lebih relevan dan lebih bisa membuat kita enjoy. Gitu. Hopefully bisa menjawab, Sheila. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa hubungan passion dengan mendirikan usaha? Kita bisa mendirikan usaha karena kita passionate terhadap bidang tertentu sih, gitu. Mungkin hubungannya adalah ketika kita mendirikan usaha berdasarkan passion, mungkin itu akan retainable, ya, akan long lasting. Karena apa? Karena mungkin dari awal ketika kita melakukan itu bukan terpaku misalnya karena paksaan orang lain atau terkait dengan motivasi finansial aja, gitu. Jadi mungkin memang walaupun mungkin cuannya atau untungnya nggak terlalu besar nih, gitu misalnya, atau orang lain juga sebenarnya nggak gitu setuju nih dengan usaha kita misalnya. Tapi karena kita sangat enjoy, kita bener-bener tahu banget deh ini akan kita kerjakan dan kita happy banget melakukan itu mungkin akan retainable, akan long lasting gitu. Tapi kalau misalnya itu sesuatu yang awalnya motivasinya dari hal lain ya, misalnya paksaan atau misalnya finansial atau situasi yang lain, ketika aspek-aspek itu hilang, misalnya udah ternyata usahanya udah nggak lagi menguntungkan, ketika ternyata usahanya udah lagi tidak mendapatkan recognize atau perhatian dari orang-orang sekitar, akhirnya kita motivasi akan turun, biasanya seperti itu. Jadi hubungannya kurang lebih seperti itu ya. Walaupun kita juga bisa sih mendirikan usaha yang di luar dari passion kita, dan biasanya dan mostly kayaknya saat ini itu realistis untuk dilakukan karena kita kan bertahan hidup ya, tujuan utamanya gitu. Jadi kadang-kadang mungkin akan cukup jauh dari passion kita. Kurang lebih seperti itu, semoga menjawab. Apakah ada lagi pertanyaannya? Untuk tanya jawabnya itu akan kurang lebih sampai jam 8:15. Oke. Apakah obsessive passion itu buruk? Karena biasanya faktor eksternal bisa memotivasi. 100% buruk tidak, gitu ya. Karena kalau misalnya kita melakukan itu karena memang ada sesuatu yang mendorong kita dan kita akhirnya enjoy karena hal itu, ya sebenarnya nggak apa-apa banget. Karena kan sebenarnya yang bisa merasakan itu enjoyable atau tidak itu balik lagi ke diri kita sendiri, gitu. Yang tahu baik atau buruknya itu diri kita sendiri sebenarnya. Akan lebih retainable kayak tadi ya, lebih bertahan lama atau enggak, biasanya mungkin karena faktornya eksternal mungkin akan bertahan lebih cepat. Maksudnya lebih akan gampang berubah atau misalnya nggak retainable gitu ya. Kenapa? Karena faktor eksternal itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Karena ketika faktor eksternal itu hilang, kita jadi mungkin bisa hilang arah atau bisa jadi kita juga ikutan shifting terkait tergantung sama motivasi eksternalnya.
gitu. Dia tergantung urgensinya. Tapi kalau misalnya ternyata awalnya dari eksternal, terus lama-lama kita menginternalisasi, itu juga nggak apa-apa. Jadi nggak buruk-buruk banget sebenarnya. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, gimana sih biar kita fokus sama satu hal yang mungkin bisa jadi passion kita? Gimana cara mengendaliin hal-hal sekitar yang suka ngeganggu, suka bingung, makasih. Oke, cara cara untuk fokus ke satu hal yang pertama adalah minimalisir distraksinya. Oke, misalnya kita udah tahu nih, kayaknya kita pengen coba untuk dalamin ini. Mungkin kita list down dulu hal atau hal praktis dulu gitu ya. Perencanaan yang kita bisa lakukan secara dalam jangka waktu dekatnya aja. Kalau misalnya ngebantu, biasanya lewat perencanaan yang realistis per harinya atau per minggunya. Kegiatan apa yang kita bisa lakukan untuk mendekatkan kita terkait dengan passion kita itu. Misalnya ikut les, atau ikut self-development terkait dengan topik itu, atau misalnya ikut mentoring misalnya. Hal-hal seperti itu kita bikin planningnya lebih rinci dan lebih realistis. Jadi kita tuh fokusnya ke hal-hal yang memang kita bisa lakukan gitu. Tapi kalau misalnya biasanya goals kita atau misalnya perencanaan kita tuh ngawang-ngawang, biasanya tuh akan lebih sulit untuk kita realisasikan. Jadi coba untuk bikin planning untuk memfokuskan itu lebih detail, lebih aplikatif ke kehidupan sehari-hari, supaya itu bisa lebih ke gambar. Hari ini mau ngapain, besok mau ngapain. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita bisa coba untuk kita cari tahu sih sebenarnya yang paling mendistraksi kita, yang ngebuat kita tuh akhirnya terganggu itu apa. Jadi kita kenalin dulu nih yang biasanya membuat fokus kita sketcher, yang membuat fokus kita itu berantakan, amburadul gitu ya. Itu tuh apa-apa aja gitu. Jadi misalnya yang paling simpel lah, misalnya ketika kita tuh pingin banget belajar terkait dengan yang gampang tadi misalnya, kita pingin masak, pingin belajar masak, tapi ketika kita mau masak, kita ke distraksi dengan kayaknya lebih enakan nonton konten TikTok aja deh dibanding kita nguter ke dapur untuk masak. Kan? Kita jadi tahu nih, oke, fokus kita terganggu karena distraksi utamanya adalah handphone, karena kita selalu nguter-nguterin handphone. Berarti kita nguterin di distraksinya, apakah handphonenya dijauhkan atau aplikasi TikToknya misalnya di uninstall dulu. Jadi kita coba untuk menyulitkan distraksi-distraksi kita untuk mencapai diri kita. Gitu. Jadi itu coba untuk dilakukan, gitu ya. Kemudian kita cari tahu, biasanya kita itu akan lebih fokus ketika kita tahu ada hal positif yang kita bisa dapatkan dari kegiatan tersebut. Atau bisa hal positif, bisa hal penting kayak urgensi gitu ya, atau misalnya nilai-nilai apa sih yang biasanya penting untuk kita, nanti kita cari tahu di kegiatan tersebut. Jadi kita istilahnya mengasosiasikan kegiatan tersebut, kita cocokkan dengan apa yang kita cari. Gitu. Jadi misalnya sebenarnya kita ingin belajar, contohnya misalnya kita ingin belajar tentang bisnis, karena kita tahu bahwa itu menghasilkan uang. Tapi kita banyak nih distraksinya. Tadi misalnya distraksi jalan-jalan, distraksi hal yang lebih menyenangkan yang lainnya yang tidak menghasilkan uang misalnya. Berarti kita harus coba nih untuk point out dulu. Oke, harus ingat bahwa ini urgensinya adalah mendatangkan uang misalnya gitu. Oh, ini akan sejalan nih dengan nilai kehidupan gue, yaitu misalnya hidup dengan berkecukupan misalnya gitu. Jadi kita cari hal-hal tersebut yang penting, yang sesuai dengan diri kita, dan kita tanamkan di kegiatan kita itu. Jadi kita lebih tergerak untuk melakukan hal-hal tersebut. Gitu. Jadi selain coba untuk minimalisir distraksinya, coba untuk meningkatkan urgensi dari kegiatan yang kita ingin lakukan. Kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Semoga menjawab. Apakah ada pertanyaan lain? Oke. Oke, ini probably akan menjadi pertanyaan terakhir ya, yang aku akan jawab dari Kak Jawis. Oke, kebetulan saya adalah seorang mahasiswa jurusan teknik informatika, seperti yang dikatakan Kak tadi, bahwa passion itu sesuatu yang membuat kita senang. Dan ada mata kuliah yang saya sukai, yaitu pemrograman web, namun membuat saya juga pusing. Apakah hal ini bisa dikatakan passion? Oke, ini menarik ya.
kadang-kadang apa yang kita suka itu belum tentu menjadi sesuatu yang selalu menyenangkan. Kalau menurutku prinsipnya seperti itu. Oke. Istilahnya kalau kita mau paling gampang, kalau kita misalnya suka kita punya badan yang ramping, kita punya badan yang berotot, kalau misalnya nge-gym gitu ya. Proses yang harus kita lalui adalah kita nge-gym, kita workout setiap hari. Padahal untuk bisa workout menimbulkan otot-otot itu membuat badan kita ramping, kita harus misalnya olahraga berapa jam sehari, berapa jam per minggu. Yang biasanya olahraga pertama kali itu pasti ngebuat kita capek, ya, membuat kita pegel-pegel badannya dan nggak nyaman banget. Atau mungkin dalam kasus ini misalnya membuat kita tuh pusing di mata kuliah ini. Tapi sebenarnya kita tahu ini yang kita pingin, ini yang kita suka. Aku rasa it's very okay untuk melewati sedikit ketidaknyamanan gitu ya, untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih oke, untuk bisa mendapatkan apa yang sebenarnya kita inginkan, beyond apa yang menjadi atau beyond sesuatu yang akhirnya membuat kita itu dalam tanda kutip tersiksa gitu ya. Gitu. Jadi mungkin memang kadang-kadang kita harus keluar dari zona nyaman kita untuk akhirnya menemukan zona nyaman kita. Oke, kayak gitu. Kebayang nggak ya? Jadi sebenarnya nggak apa-apa banget kalau misalnya saat ini mungkin agak pusing gitu ya, tapi mungkin itu salah satu prosesnya aja gitu. Kalau mau badannya bagus, berotot, mungkin kita harus pegel-pegel dulu nih gitu. Tapi biasanya itu di awal aja. Karena ketika nanti kita udah lihat nih progresnya, kita lihat oh ternyata pusing sih, tapi ternyata hasilnya memuaskan ya, membuat kita happy ya. Mungkin itu akan menjadi motivasi yang akan membantu kita untuk meretain. Oh ya nggak apa-apa sih, toh gue juga tetap enjoy kok, walaupun ya pasti apapun hal itu pasti akan selalu ada pusingnya atau positif dan negatifnya. Tergantung kita ingin lihat itu dari perspektif yang seperti apa. Gitu kali ya, kurang lebih. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Jadi it's very okay kalau misalnya melewati ketidaknyamanan dulu untuk goals-nya supaya lebih nyaman. Gitu. Oke, apakah sudah aku menjawab semuanya ya? Kurang lebih. Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, bisa kan teman-teman bisa juga sampaikan lewat grup WhatsApp juga gitu ya, kalau nggak salah. Kurang lebih seperti itu, hopefully jawaban-jawaban yang sudah aku berikan bisa menjawab. Oke, untuk ini, selanjutnya ini adalah privilege teman-teman yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan kode promo yang di sebelah kanan bawah itu, FSOKT 19, oke, FS Oktober 19, supaya bisa teman-teman mendapatkan flash sale, jadi webinarnya itu harga cuma 110.000 untuk 3 webinar ini. Gitu ya, ada webinar yang tadi yang life skill penting, kemudian financial, dan terkait dengan life planning untuk generasi Z. Gitu. Kode promonya bisa teman-teman gunakan sampai dengan besok jam 19.00 gitu. Jadi boleh aja kalau misalnya teman-teman masih mau mikir-mikir dulu gitu ya, tapi di-capture dulu aja, siapa tahu besok ketika udah mendekati deadline-nya teman-teman baru kepikiran mau daftar gitu ya. Boleh banget teman-teman bisa daftar di link yang di bawah itu, ada bit.ly/flashsale 19 Oktober atau lewat scan aja. Gitu kurang lebih. Dan ini adalah link feedback yang teman-teman bisa isi gitu ya, lewat link boleh, lewat scan juga supaya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dari webinar pada malam hari ini gitu. Jadi boleh di screenshot dulu atau mungkin nanti teman-teman dari 1% akan ngebantu untuk mengirimkan linknya juga, boleh via WhatsApp grup atau misalnya di kolom chat gitu. Kurang lebih seperti itu dari aku. Dan mungkin untuk teman-teman yang ingin mencari tahu lebih lanjut terkait dengan layanan 1%, atau bahkan teman-teman ingin mendiskusikan lebih lanjut nih terkait dengan passion-nya, boleh dengan aku atau boleh dengan mentor yang lain, boleh teman-teman visit aja ke websitenya di 1%.net. Gitu teman-teman. Bagaimana perasaannya? Mungkin aku boleh dong dapat 1 atau 2 kata deh dari teman-teman, kira-kira mendapatkan insight apa sih dari webinar pada malam hari ini? Boleh dong di chat di kolom chatnya, kira-kira 1-2 kata aja apa yang
teman-teman boleh rasakan, boleh dapatkan, atau apapun yang teman-teman rasa ingin disampaikan setelah mengikuti webinar pada malam hari ini. Boleh banget kalau misalnya bilang, aduh Kak, aku jadi pusing banget, gitu. Aku juga jadi kayak, oke, jadi ternyata ada nih yang pusing misalnya. Atau apapun, teman-teman boleh komen aja di kolom chat ya, jadi siapa tahu bisa menjadi masukan juga, atau misalnya jadi ternyata kita bisa tahu nih, oke, ternyata webinar ini ternyata membantu teman-teman ya, gitu. Ada satu dua kata yang teman-teman rasakan atau dapatkan? Nah, aku jadi tahu Kak, ternyata passion ada dua jenis. Nah, hal-hal seperti itu aja udah sangat-sangat berarti teman-teman sudah naik level. Dan ternyata aku dari tadi nyerocos berbusa-busa ini ternyata bermanfaat gitu ya, walaupun dikit gitu. Ada dari teman-teman? Oke, katanya nyari passion itu susah-susah gampang. Betul. Betul, betul, betul. Oke, ada yang bilang mengedukasi banget. Oke, thank you so much. Hopefully sama efeknya ke teman-teman yang lain juga. Ya, nanti kita sambil belajar bareng-bareng, kan nanti kan worksheet-nya juga dapat. Jadi siapa tahu yang saat ini masih mumet banget, masih memproses bareng-bareng gitu ya, nanti sambil dikerjain aja worksheet-nya. Mungkin jadi lebih nyata, jadi lebih one step ahead lagi gitu ya. Jadi coba untuk teman-teman isi aja. Siapa tahu nanti setelah ini jadi bayangkan ternyata aku jadi suka masak nasi goreng misalnya gitu ya. Jadi siapa tahu nanti teman-teman boleh sharing-sharing juga gitu. Oke, nah ya sekarang jadi lebih clear buat aku mengenai passion aku. Yes, thank you banget. Hopefully teman-teman juga merasakan yang sama juga, walaupun bingung ya, walaupun masih dalam perjalanan, tapi step by step aja, it takes proses. Karena aku percaya proses untuk mengenal diri sendiri itu proses yang terjadi seumur hidup gitu. Pasti akan terus berusaha, akan terus berganti, akan terus kita beradaptasi seiring berjalannya waktu. Gitu. Oke, nih aku juga happy banget nih ngebacanya nih ya. Makasih katanya udah ternyata udah jadi nemuin passionnya. Oke, boleh banget kita kasih tepuk tangan ya. Aku kasih reaction juga nih buat Kansa gitu ya, Kak Kansa. Ternyata udah menemukan nih. Jadi hopefully selain Kak Kansa nanti yang lainnya teman-teman di sini juga bisa menemukan passionnya. Step by step aja, pelan-pelan aja, lewatin aja prosesnya yang mungkin tidak nyaman gitu ya. Tapi nanti mungkin kita bisa mendapatkan kenyamanan di setelah prosesnya gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Aku thank you banget untuk semua masukan, semua kesanan-pesannya juga gitu ya. Dan itu mungkin kata penutup dari aku. Once again, I want to say thank you. Aku juga minta maaf kalau misalnya ada perkataan atau tindakan aku yang mungkin kurang sesuai. Aku minta maaf, tapi hopefully semuanya bisa belajar dan menutup hari ini dengan baik. Thank you so much dan selamat malam teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah.